Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gempa magnitudo 6,8 guncang Kerom, Papua, tidak berpotensi tsunami. Gempa bumi mengguncang wilayah Kerom, Papua pada Minggu 24 Maret 2024 pukul 3:07 waktu Indonesia bagian Barat. Gempa Kerom tersebut memiliki parameter dengan magnitudo 6,8. Hasil analisis BMKG, epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 4,25 derajat lintang selatan, 143,07 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 275 km tenggara Kerom, Papua pada kedalaman 63 km. Kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono kepada wartawan Minggu 24 Maret 2024. Dia menambahkan, dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa Kerom ini merupakan jenis gempa menengah akibat adanya aktivitas deformasi kerak bumi. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan mendatar turun. Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Jayapura, Kabupaten Kerom dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan truk berlalu. Daerah Wamena, Merauke dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, jelas dia. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Daryono menegaskan terkait dengan gempa susulan hingga pukul 3:55 waktu Indonesia bagian Barat. Hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 2 aktivitas gempa bumi susulan. Masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa, periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah, ujar dia. Sebelum terjadi gempa, pastikan bahwa struktur dan letak rumah Anda dapat terhindar dari bahaya yang disebabkan oleh gempa seperti longsor atau likuifaksi. Evaluasi dan renovasi ulang struktur bangunan Anda agar terhindar dari bahaya gempa bumi. 2. Kenali lingkungan tempat Anda bekerja, perhatikan letak pintu, lift, serta tangga darurat. Ketahui juga di mana tempat paling aman untuk berlindung. 3. Belajar melakukan P3K dan alat pemadam kebakaran. Catat nomor telepon penting yang dapat dihubungi pada saat terjadi gempa bumi. 5. Atur perabotan agar menempel kuat pada dinding untuk menghindari jatuh, roboh, bergeser pada saat terjadi gempa bumi. 6. Atur benda yang berat sedapat mungkin berada pada bagian bawah. Cek kestabilan benda yang tergantung yang dapat jatuh pada saat gempa bumi terjadi. Simpan bahan yang mudah terbakar pada tempat yang tidak mudah pecah agar terhindar dari kebakaran. Selalu mematikan air, gas, dan listrik apabila tidak sedang digunakan.
Siapkan alat yang harus ada di setiap tempat: kotak P3K, senter atau lampu, baterai, radio, makanan, suplemen, dan air. Saat terjadi gempa, 1. Jika Anda berada dalam bangunan, lindungi badan dan kepala Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan dan guncangan. Lari keluar apabila masih dapat dilakukan. 2. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, menghindar dari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon. Perhatikan tempat Anda berpijak. Hindari apabila terjadi rekahan tanah. 3. Jika Anda sedang mengendarai mobil, keluar, turun, dan menjauh dari mobil. Hindari jika terjadi pergeseran atau kebakaran. 4. Jika Anda tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindari bahaya tsunami. 5. Jika Anda tidak tinggal di daerah pegunungan, apabila terjadi gempa bumi, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor. Setelah terjadi gempa, jika Anda berada di dalam bangunan, keluar dari bangunan tersebut dengan tertib. Jangan menggunakan tangga berjalan atau lift, gunakan tangga biasa. Periksa apa ada yang terluka, lakukan P3K, telepon atau mintalah pertolongan apabila terjadi luka parah pada Anda atau sekitar Anda. 2. Periksa lingkungan sekitar Anda apabila terjadi kebakaran, apabila terjadi kebocoran gas, apabila terjadi hubungan arus pendek listrik. Periksa aliran dan pipa air. Periksa apabila ada hal-hal yang membahayakan. Jangan memasuki bangunan yang sudah terkena gempa karena kemungkinan masih terdapat reruntuhan. 4. Jangan berjalan di daerah sekitar gempa, kemungkinan terjadi bahaya susulan masih ada. 5. Dengan informasi mengenai gempa bumi dari radio, apabila terjadi gempa susulan, jangan mudah terpancing oleh isu atau berita yang tidak jelas sumbernya. 6. Mengisi angket yang diberikan oleh instansi terkait untuk mengetahui seberapa besar kerusakan yang terjadi. Jangan panik dan jangan lupa selalu berdoa. Demikianlah teman-teman informasi berkenaan dengan tip menyelamatkan diri dari gempa. Berita ini dikutip dari liputan6.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.